Semuanya, ya selamat pagi semuanya. Kita nyanyikan pujian kita, Tuhan yang menetapkan. Gita Karunia nomor 141. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Yesus menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, puji Tuhan. Ya, mari saudara-saudaraku kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian yang baru kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menopang setiap langkah kehidupan kami, sehingga apabila kami terkadang juga gagal di dalam memenuhi tugas tanggung jawab kami dalam memuliakan Tuhan kami tahu Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi Engkau menopang dan menyertai serta menguatkan hati pikiran kami untuk tetap datang kepadamu dan bersujud di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Sebagaimana pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami semuanya dan mempersatukan kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas topangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu ya Tuhan, yang terus memanggil kami dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama-sama kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi juga untuk hambanya Bapak Pendeta Pardosi dari masih posisi di Tapanuli Utara. Ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan atas kesetiaannya untuk terus bersama-sama dengan jemaat kudusnya Tuhan. Ya, kita terima kasih, kita kembali lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka ya Alkitab kita dari bagian Roma pasal 11, dan kita akan melihat lagi di bagian ayatnya yang ke-12
Dan saya kembali akan membaca dari ayat 11 dan 12. Ya, demikian firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah mereka apakah mereka tersandung? Adakah mereka tersandung dan harus tidak? Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semakin mempertajam lagi pemahaman kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya, tentang keberuntungan kita, dikatakan ya, keberuntungan kita, ya, kemujuran kita bangsa-bangsa lain akibat daripada pelanggaran bangsa Israel. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ya, pelanggaran pada umumnya selalu merugikan. Ya, ketidaktaatan biasanya selalu merugikan dan ya berdampak kepada hal yang mengecewakan. Benar ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di sini Rasul Paulus justru mengatakan sebaliknya. Nah, ini pasti ada campur tangan Tuhan di sini, amin. Karena biasanya ya itu ya, kalau kesalahan-kesalahan itu mengakibatkan kerugian dan kekecewaan di pihak manusia. Tetapi itulah hebatnya Tuhan kita, amin. Kalau dia sudah campur tangan, kalau Tuhan sudah mau melaksanakan kehendaknya, dari hal yang buruk pun Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Amin. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat di sini dikatakan bahwa memang bangsa Israel itu adalah prioritas. Mereka diberikan waktu sebagai bangsa pilihan, anak-anak emas, ya, yang diutamakan ya di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, belum tentu ya manusia itu ternyata menghargai kebaikan Tuhan. Kebaikan itu belum tentu dibalas dengan sambutan kebaikan juga. Tapi kita lihat ya, justru orang Israel di sini Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka tidak menyambut rencana Tuhan bagi mereka. Padahal apa rencana Tuhan bagi mereka Bapak Ibu Saudara? Rencana Tuhan sesuai dengan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, Abraham. Ya, perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, ya, kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita dengar ya dikatakan karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu ya. Pernah Bapak Ibu mendengarkan doa seperti itu? Ya, sering juga ya. Karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, apakah itu yang sedang dikerjakan oleh Tuhan saat ini? Memberkati bangsa-bangsa lain dari keberhasilan daripada bangsa Israel? Tidak. Ya, saudara-saudara. Justru saat ini Tuhan memberkati ya bangsa-bangsa lain, yaitu kita, dari kejatuhan bangsa Israel. Ada apa ini? Berarti ada hal yang berbeda. Ada hal yang berbeda dalam rencana Tuhan. Amin. Itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan kecewa. Ya, kecewa karena kita salah menaruh harap, ya kan? Kalau salah menaruh pengharapan, ya salah juga hasilnya kan?
Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya langkah-langkah hidup kita, langkah-langkah iman kita benar, tepat seperti rencana dan kehendak Tuhan, tidak menjadi sia-sia suatu hari kelak. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memperjelas untuk kita lagi bahwa benarlah ya, berdasarkan perjanjian atau covenant daripada Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, benarlah bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati kalau bangsa Israel itu sedang hidup benar di hadapan Tuhan, bukan sedang jatuh seperti sekarang ini, ya, yang dikatakan Paulus ini. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat di dalam Yesaya pasal 2. Ini buktinya, ya Bapak Ibu Saudara. Dalam Yesaya pasal 2 ini buktinya bahwa janji atau covenant, perjanjian Tuhan kepada ya nenek moyang bangsa Israel untuk memberkati bangsa-bangsa lain, itu syaratnya adalah bahwa bangsa Israel dalam posisi di mana mereka sedang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 2, saya akan membacakan untuk kita, ya. Mulai dari ayat 1. Ya, judul perikopnya di situ, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion adalah Yerusalem. Ya, Sion adalah Israel. Ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, gunung Tuhan itu adalah bangsa Israel, dikatakan ya, tempat perlindungan di mana bangsa-bangsa akan datang mengenal Tuhan, ya, ke bangsa Israel, ke Yerusalem. Maka dikatakan di situ segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa itu yang terjadi sekarang? Bangsa-bangsa berduyun-duyun sekarang ke Israel untuk mengenal Tuhan? Tidak. Ya, sekarang saja bangsa Israel itu dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia, kan? Ya, dan tidak perlu sebenarnya memusuhi mereka, ya kan? Karena apa? Karena sekarang ini Tuhan mengaruniakan kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi karena orang-orang tidak mengenal kebenaran, maka tidak heran mereka selalu meletakkan permusuhan mereka kepada bangsa Israel, ya. Tapi kalau Tuhan menegakkan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya, seharusnya bangsa-bangsa di dunia sangat menghormati bangsa Israel dan harus datang ke Yerusalem untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Itu yang dijanjikan. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa ini yang sedang terjadi saat ini? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, mana ada orang Israel sekarang ya memberikan pengajaran-pengajaran pengenalan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih karunia saat ini? Tidak ada itu, ya Bapak Ibu Saudara. Mereka sedang tidur, dikatakan Paulus, tidur nyenyak. Ya, mereka tidak memperdulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini bagi semua orang. Ya, ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Maksudnya bangsa Israel akan menjadi hakim, ya, antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Menjadi wasit, Bapak Ibu Saudara, mereka yang menentukan benar atau tidak. Apa itu sedang terjadi sekarang ini
di dunia ini bahwa Israel menentukan benar atau tidak? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kasih karunia Allah yang menentukan benar atau tidak ya manusia itu di hadapan Tuhan saat ini. Injil kasih karunia Allah yang menentukannya, yang mengukurnya, yang menghakimi, ya. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Justru ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah bangsa Israel. Sudah lebih dari 8.500 atau mungkin sudah sampai 9.000 lebih orang yang sudah tewas, yang mati di antara mereka, antara Palestina dan bangsa Israel saat ini. Ya, jadi firman ini bukan sedang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus hati-hati mengatakan bahwa sekarang Tuhan memberkati dunia dengan perjanjian-perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, mesti kita belajar dengan baik tentang rencana Tuhan supaya tidak menjadi sia-sia pemberitaan dan pelayanan yang kita lakukan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya benar di hadapannya, ya, semua bangsa di bumi ini akan tunduk pada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, ya, Raja pembawa damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di ayatnya yang kelima. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi kapan ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ini akan terjadi kebenaran di dalam Yesaya pasal 2 ini. Akan benar-benar terjadi ya pada masa kerajaan damai di bumi yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun di masa yang akan datang ketika Yesus sudah datang kedua kali. Jadi bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini adalah ya program Allah, yaitu program kasih karunia Allah memberkati bangsa-bangsa lain, memberkati semua orang oleh karena percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan yang kita beritakan kepada semua orang berdasarkan iman kepada salib Kristus, ya, penebusan, pengampunan segala dosa oleh karena kemurahan hati Allah, bahwa kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan itu tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain. Semua orang menjadi satu di dalam iman dan dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Tidak ada Israel, tidak ada Yahudi, tidak ada bukan Yahudi, dan tidak ada bangsa bersunat dan tidak ada yang tidak bersunat. Semuanya satu di dalam tubuh Kristus. Itu yang sedang berjalan saat ini dalam program Allah. Oke, baik, kita lihat lagi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Kita lihat. Yesaya banyak berbicara tentang program Allah mengenai kerajaan sorga yang akan datang, ya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel dan menjadi berkat bagi dunia. Kita lihat di ayatnya yang ke-13, Yesaya pasal 60. Saya akan membacakan, ya Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-13, Yesaya 60. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak di Yerusalem. Tentunya. Ya. Ayat 14. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel. Itu Bapak Ibu keadaannya, ya. Ya, apabila Israel dipulihkan. Jadi dikatakan di situ bahwa ya, orang-orang yang dulu menindas bangsa Israel
akan datang bersujud ya kepada bangsa Israel, dan mereka akan semuanya akan mengenal ya Tuhan melalui kehadiran mereka di Yerusalem. Ayat 15. Sebagai ganti ketiadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ya, bangsa Israel menjadi kebanggaan Tuhan. Apa bangsa Israel menjadi kebanggaan Tuhan saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, merekalah yang menyalibkan Mesias. Merekalah yang menolak Roh Kudus. Ya, mereka sedang tertidur nyenyak, punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Ya, sampai tiba waktunya nanti. Ayat 16, engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Apa itu yang sedang terjadi di Israel saat ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak, kekacauan yang terjadi saat ini di sana ya, dengan bangsa-bangsa sekelilingnya yang membenci bangsa Israel. Terjadi kekacauan, bukan damai sejahtera. Ya, ayat 18, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau kita saksikan ya melalui media ya mengenai keadaan di tanah Israel sana sekarang ini, di jalur Gaza ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terjadi keruntuhan dan kebinasaan tembok-tembok di sana, bangunan-bangunan dihancurkan semuanya ya, karena perang antara ya Hamas yang dianggap sebagai teroris dan bangsa Israel mempertahankan keamanan negeri mereka. Ayat 19, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang bagi siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang bagimu. Luar biasa ya. Tuhan menjadi penerang bagi bangsa Israel, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semua orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Ya, jadi Israel akan dicangkokkan kembali kepada pohon zaitun kehidupan yang telah Tuhan tentukan bagi mereka sebagai keturunan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 4, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kapan itu terjadi? Nanti, Bapak Ibu Saudara, ya, sesudah Allah mengakhiri program Gereja Tubuh Kristus saat ini, di mana kasih karunia Allah itulah yang sedang memberkati manusia saat ini di dalam pemberitaan Injil kasih karunia, di mana oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan, pasti diselamatkan dan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, mesti kita membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Amin. Jangan dicampur adukan
Bapak Ibu Saudara, antara program Allah untuk bangsa Israel itu berbeda dengan program Allah untuk kita bangsa lain saat ini. Di dalam program kasih karunia Allah melalui pemberitaan Injil kasih karunia-Nya, saat ini manusia diberkati secara rohani berlimpah-limpah karena Yesus Kristus saat ini yang duduk di surga, yang telah bangkit dan menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Yesus tidak hidup saat ini secara jasmani. Yesus tidak hidup saat ini secara daging lagi. Tapi dia sudah bangkit menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Maka kita sekarang diberkati dengan kekayaan secara rohani. Kalau bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, mereka diberkati oleh Tuhan secara jasmani. Maka itu yang dikatakan oleh Paulus tadi. Kalau kita kembali ke kitab Roma, ya, kalau kita kembali ke kitab Roma tadi dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-12 itu saya bacakan saja. Dikatakan di situ tadi, ya, ayatnya yang ke-12 tadi, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kalau mereka dipulihkan oleh Tuhan nanti, kalau Yesus sudah datang kedua kali, Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa di dunia ini menjadi sangat diberkati oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Ya, itu yang dimaksudkan di situ. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, janji di dalam, ya, Roma pasal 11 ayat 12 ini bukanlah janji yang sama dengan Yesaya pasal 2 dan pasal 60 tadi. Karena itu berbeda. Saat ini Tuhan memberkati kita benar-benar adalah oleh karena pencurahan darah Kristus Yesus. Dan kita mengenalnya sebagai kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita secara cuma-cuma karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya ini bagi kita, saudara-saudaraku? Itulah sebabnya kita sangat bersyukur mengenal kebenaran ini. Amin. Kita sangat bersyukur mengenal rahasia yang dikatakan Paulus. Ini bukan program nubuatan kepada bangsa Israel. Tidak. Ini adalah program Allah yang rahasia, yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi, tapi dibukakan oleh Tuhan sesudah Yesus Kristus naik ke surga melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu rasul kita bangsa lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, itu sebabnya kita harus terus bertekun mempelajari firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Amin. Yang disebut dengan Rosamon, Roma sampai Filemon. Karena apa? Disitulah berkat kita, disitulah kekuatan kita, disitulah keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita bisa berdiri tegak, dan disitulah pengharapan kita, disitulah damai sejahtera kita, dan disitulah kemuliaan-kemuliaan kita dinyatakan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Bahwa di dalam Yesus kita ini telah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kita di dalam Yesus sudah diampuni dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kepada kita ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita melewati pencobaan-pencobaan, ujian-ujian iman di dunia ini, yakinlah dan percayalah, di dalam kasih karunia-Nya kita pasti disanggupkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu berkat Tuhan yang kita miliki saat ini, yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita hargai sepenuh-penuhnya, dan harus kita beritakan terus kepada semua orang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersukacitalah kita. Amin. Berbahagialah kita karena kita sudah mengenal kebenaran ini. Sementara masih banyak orang saat ini Bapak Ibu Saudara mencari-cari Tuhan. Benar ya? Banyak orang saat ini cari Tuhan katanya. Ya, kenapa kamu pergi ke gereja cari Tuhan? Mereka masih cari-cari, ya kan? Belum menemukan. Ya saudara, masih cari-cari kebenaran. Mereka belum menemukannya. Sedangkan kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, amin. Dan hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan. Bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini dan setiap pagi kita harus datang bersyukur kepadanya. Untuk membuktikan bahwa kita tahu kita sudah ada di dalam kebenaran. Amin. Biarlah Tuhan membentuk hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadanya. Dan kita tahu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu memampukan kita menjalani kehidupan ini untuk selalu berkenan kepadanya dan menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dan damai sejahteranya selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami mendengarkan kembali lagi. Janji Tuhan di dalam kasih karuniamu adalah bagian kami. Meskipun janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sedang tertunda oleh karena kegagalan bangsa Israel, tapi justru dari situlah Engkau membukakan kepada kami berkat yang tidak terkira, yang tidak terhingga. Saat ini kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah pasti diselamatkan dan kami akan hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak kami, Bapak Pendeta Pardosi, yang saat ini di kampung halaman dan kembali ke Jakarta dengan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, selamat pagi.